Bersabdalah, ya Yesus, kepada jiwaku. Bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan. Kiranya aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah, ya Yesus, kepada jiwaku. Pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan, pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin 8 Juni berjudul Prinsip Tahun Hari. Mari kita mendengarkan penjelasannya. Salah satu kunci penafsiran historis adalah prinsip tahun hari. Banyak sarjana selama berabad-abad menerapkan prinsip ini pada nubuatan mengenai waktu dalam Daniel dan Wahyu. Mereka memperoleh prinsip ini dari beberapa ayat kunci dan dari konteks dekat nubuatan itu sendiri. Bacalah Bilangan 14 ayat yang ke-34 dan Yehezkel 4 ayat yang ke-6. Bagaimanakah Allah menguraikan prinsip tahun hari dalam ayat-ayat ini? Dalam ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat dengan jelas gagasan tentang prinsip tahun hari. Tetapi bagaimana kita membenarkan pemakaian prinsip ini terhadap beberapa nubuatan waktu seperti dalam Daniel 7 ayat yang ke-25, Daniel 8 ayat yang ke-14, serta Wahyu 11 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tiga unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari dalam nubuatan Daniel dan Wahyu adalah penggunaan lambang, periode waktu yang lama, dan pernyataan khusus. Pertama, sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan menunjukkan bahwa nubuatan waktu juga harus dipahami sebagai simbolis. Binatang buas dan tanduk tidak harus dipahami secara harafiah. Itu adalah lambang untuk sesuatu yang lain. Kedua, banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad yang tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan yang digambarkannya dipakai secara harafiah. Akhirnya, pernyataan khusus yang digunakan untuk menunjukkan periode waktu ini menyarankan menafsirkan Alkitab secara simbolis. Dengan kata lain, cara-cara di mana waktu diungkapkan dalam nubuatan ini bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu dan menunjukkan kepada kita bahwa periode waktu yang digambarkan adalah untuk dipakai secara simbolis, bukan secara harafiah. Saudara-saudara, perhatikan nubuatan 70 minggu dalam Daniel 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Kita membaca bahwa dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja, hanya akan menjadi 69 minggu secara harafiah atau hanya 1 tahun 4 bulan dalam 1 minggu. Nubuatan ini tidak masuk akal jika dipahami seperti itu, bukan? Namun apakah yang terjadi ketika kita menerapkan prinsip tahun hari Alkitab itu sendiri dan 70 minggu menjadi 490 tahun? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mengerti akan prinsip tahun hari yang ada di Alkitab,
sehingga itu dapat membawa pengertian untuk kita dapat memahami nubuatan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa.